Masih jadi kendala lagi, mobil kita tidak bisa naik. Nah, ini perjalanan juga masih cukup jauh, yaitu sekitar 15 km lagi. Salah satunya alternatif transportasi itu cuma di air ini. Paling parah apa Pak insidennya Pak? Ada mengalami terbalik, karang. Ibu ini mereka lebih menyenangi untuk berjalan kaki. Karena untuk meminimalisir keadaan jika tadi jatuh dari motor akan lebih berbahaya lagi. Nangis ibu tuh. Keadaan ibu seperti ini jalan kaki. Kadang minggu ke Pulau Gatu kan tak berbuah soalnya dapat itu payah mencari beti lagi. Gak ada berbuah. Tanah Minangkabau, Sumatera Barat adalah daerah yang subur, sumber daya alamnya berlimpah. Sayang, di beberapa lokasi akses jalan masih memprihatinkan, sulit dijangkau. Termasuk yang menjadi tujuan kami, yaitu Jorong Patamuan, yang berlokasi di daerah paling ujung Kabupaten Pasaman, bagian hulu Sungai Kampar. Perjalanan kita kali ini cukup unik karena harus ditempuh melalui jalur darat dan juga jalur air. Biasanya kita menggunakan mobil penggerak roda 4, tapi untuk kali ini kita menyewa pick up untuk masuk ke salah satu desa yang ada di Sumatera Barat. Medan jalan dari Nagari Silayang menuju Nagari Muaro masih berupa jalan tanah dan bebatuan. Menembus lebatnya hutan sejauh 27 km. Lama perjalanan diperkirakan sekitar 2,5 jam. Jalan yang basah terkena hujan kian sulit dilalui, licin, dan berbahaya. Agar pick-up bisa terus bergerak, bagian belakang sengaja ditambah bebannya. Apes, pick-up-nya selip, tak kuat lagi melaju di tanjakan. Kami lalu mengakalinya dengan menaruh sekam padi. Sekam lalu ditaruh di bagian jalan yang sulit dilalui. Benar saja, roda mobil kembali bergerak. Sekam membuat medan yang licin menjadi bisa dilalui. Dan mobil akhirnya berhasil keluar dari rintangan. Tapi sepertinya kami tidak bisa langsung menuju Jorong Pertemuan. Sudah terlalu sore. Sepertinya kami harus menginap dulu semalam di Nagari Muaro. Pagi menjelang, di tepi sungai di daerah Nagari Muaro, kesibukan mulai nampak. Warga menyiapkan diri untuk berangkat ke Jorong Pertemuan lewat jalur sungai. Dengan menggunakan sejenis perahu katinting yang disebut boat. Beberapa perahu membawa berbagai muatan, mulai dari sembako sampai bahan bakar. Ternyata hari ini adalah hari pasar di Jorong Pertemuan. Harga sewa perahu menuju Jorong Pertemuan tidak bisa dibilang murah. Untuk sekali pulang pergi sebesar Rp800.000. Masuk akal karena jaraknya terbilang jauh dan beresiko. Jarak antara Nagari Muaro dengan Jorong Pertemuan kurang lebih 20 km. Sekitar 3 jam perjalanan dengan berperahu. Ada 2 orang awak perahu yang bertanggung jawab selama perjalanan. Satu bertugas memegang kendali mesin, sementara 1 orang lagi memantau jalur sungai agar perahu tidak menabrak batu.
Untuk mempermudah laju perahu di bagian sungai yang dangkal, digunakan bambu sebagai pendorong. Awak perahu kadang terpaksa turun ke sungai agar perahu tetap bisa bergerak. Sungguh menguras tenaga. Ya, ini bisa dilihat tadi jalurnya. Dengan itu kita masih terus ke atas untuk melawan arus sungai dari Kampar ini. Tak terbayang, di zaman modern seperti sekarang masih ada lokasi terpencil yang sulit dijangkau. Entah bagaimana kehidupan warga di sana, terpinggirkan dalam hiruk-pikuk pembangunan. Dan akhirnya tibalah kami di Jorong Pertemuan. Salah satu jorong tertua di Nagari Muaro, Sungai Lolo, Kecamatan Mapat, Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Barang-barang bawaan langsung dipindahkan, diangkut menuju desa. Sebagian besar adalah bahan kebutuhan pokok pesanan warga. Ada sekitar 160 kakak di Jorong Pertemuan, dengan total penduduk 800 jiwa. Mereka masih teguh memegang adat istiadat warisan leluhur. Afrizal dan keluarganya tinggal di rumah sederhana yang tak terlalu luas, berdinding kayu dengan atap dari seng. Rumah Afrizal beli dari kakak iparnya seharga Rp600.000. Itu pun belum dibayar lunas karena Afrizal hidup serba kekurangan. Sang istri, Denis, nampak tak berdaya di atas tikar. Sudah 1 minggu ini ia terserang gangguan ispa. Ia tak bisa banyak beraktivitas. Ingin rasanya ia mengajak istrinya berobat ke puskesmas. Namun biaya transportasi ke Nagari Muaro sangat mahal. Afrizal tak sanggup. Sementara ia mengandalkan bidan desa untuk mengobati sakit istrinya. Pemeriksaan bidan dengan obat hanya dikenakan biaya Rp30.000. Bidan langsung memeriksa Denis. Tensi darahnya sangat rendah, 90/60. Karena apa Bu kalau ispa itu sering di sana? Di sini kebanyakan ibunya atau bapaknya itu banyak yang perokok. Bahkan kadang banyak pula ibunya yang rokok daripada bapaknya. Oh gitu Bu. Selain ispa, penyakit kulit juga banyak diidap warga Jorong Pertemuan. Bagaimana tidak, kesadaran untuk bergaya hidup sehat memang kurang. Tidak ada MCK yang memadai. Warga terbiasa membuang hajatnya di sungai. Anak-anak yang secara fisik masih lemah, rentan menjadi korban. Buat Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, tolonglah bantu ke daerah kami di sini yang kepulauannya, yang di Pertemuan. Saya berharap yang pertama kesehatannya, jalannya yang nggak ada, terus transportasinya yang nggak ada, yang kami sulit. Mohon Bapak bantuannya. Salah satu kendala bagi warga, apalagi yang sudah berlanjut usia. Ibu ini mereka lebih menyenangi untuk berjalan kaki karena untuk meminimalisir keadaan jika tadi jatuh dari motor akan lebih berbahaya lagi. Salah satu kendala bagi warga, apalagi yang sudah berlanjut usia. Ibu ini mereka lebih menyenangi untuk berjalan kaki karena untuk meminimalisir keadaan jika tadi jatuh dari motor akan lebih berbahaya lagi. Hari ini adalah hari pasar, hari yang dinanti-nantikan warga Lubuk Rasam untuk menjual hasil panen dan membeli berbagai kebutuhan pokok
persediaan seminggu ke depan. Kami berangkat menggunakan ojek motor. Kami berangkat menuju desa Suryan beramai-ramai dengan barang bawaan masing-masing. Erna membawa kapulaga untuk dijual, sedangkan Misnawati membawa kayu manis. Jalur yang kami lalui menuju Suryan masih didominasi jalan tanah. Jika turun hujan, pastinya akan bertambah licin dan sulit dilalui. Di beberapa titik, jalan tanah becek tergenang air akibat hujan semalam. Motor dipacu dengan lebih hati-hati. Jalanan semakin licin dan sulit dilalui. Para penumpang terpaksa turun dari motor dan mulai berjalan kaki. Tiba-tiba saja, Misnawati jatuh pingsan. Sepertinya ia kelelahan. Kami memutuskan beristirahat sejenak sambil memeriksa kondisi Misnawati. Inilah salah satu kendala bagi warga, apalagi yang sudah berlanjut usia. Ibu ini mereka lebih menyenangi untuk berjalan kaki, karena untuk meminimalisir keadaan jika tadi jatuh dari motor akan lebih berbahaya lagi. Misnawati tak kuat lagi berjalan. Mau tak mau, ia harus naik kembali ke atas motor. Untuk keamanan, motor berjalan pelan. Saya, Erna, dan Anggi melanjutkan dengan berjalan kaki. Sungguh melelahkan. Erna lalu teringat anaknya, Agus, yang mondok di pesantren Kota Padang. Teringat, tapi ketemunya sudah lama tidak ketemu, nak. Karena duit yang ada tidak ada, nak. Uangnya nggak ada, Bu, ya? Uang tidak ada ketemu. Ketemu terakhir bulan Lebaran itu, Bu? Lebaran. Ketika ada nangis ibu tuh. Keadaan ibu seperti ini, jalan kaki. Menjual hasil panen ke pasar di Suryan sebenarnya menjadi dilema warga Lubuk Rasam. Bagaimana tidak? Untuk ongkos ojek saja setidaknya membutuhkan biaya 300.000 pulang pergi. Hari semakin siang, matahari semakin terik. Di jalur tanjakan yang cukup ekstrim, kami kembali turun dari motor dan berjalan kaki. Misnawati hampir terjatuh karena kepalanya yang pusing. Ia nampak lemah. Dah. Bisa lagi. Perjalanan pun dilanjutkan dengan lebih berhati-hati. Apalagi jalur yang menghadang semakin berat, becek dan berlumpur, sulit dilalui.
Para pengendara motor melibas jalur lumpur dengan waspada agar tidak terjatuh. Sungguh, perjalanan teramat berat yang harus kami lalui hanya untuk menjual hasil bumi. Akhirnya setelah 5 jam perjalanan dari Lubuk Rasam, sampailah kami di Desa Surian. Kami langsung menuju tempat pengepul untuk menjual hasil panen yang dibawa. Nah ini kita baru saja menjual, ibu dapat 4,5 kilo yang dibawa dengan harga per kilonya 120. Sedangkan bumis dapat 80.000, kayu manisnya ternyata kurang kering, jadi harganya 40.000 1 kilonya. Tak banyak uang yang didapat, apalagi harus dipotong dengan biaya transport. Mau bagaimana lagi? Akses jalan yang buruk membuat transportasi menjadi mahal. Kami lalu menuju Pasar Surian untuk membeli kebutuhan pokok. Saya dapat 50.000 tadi? Nggak dapat 50.000. Nggak dapat? Tidak ada lagi. Kenapa tadi kan harus dapat banyak, Bu? Nggak harus dapat banyak, tapi bagaimana ongkos ojeknya sudah mahal 300 tuh. Oh gitu. 300.000. Ongkosnya ya. Jadi Iya. untuk ongkos pulang berarti, Bu? Ongkos pulang. Ini sekarang Ibu bawa tuh. Tak banyak kebutuhan pokok yang bisa dibawa pulang oleh Misnawati. Ia hanya membeli barang-barang yang memang penting untuk kebutuhan seminggu ke depan. Semuanya harus dihemat. Nah itu kan tadi dapat 80.000. 80, masih ada 30. Masih ada 30. Buat pulang lagi gimana, Bu? Buat naik ojeknya? Kalau ojeknya mahal tuh Pak, Ah, 50. jadi gimana? Mana nyampe lagi? Jadi gimana, Bu? Kayak bagaimana lagi nih? Uang aja nggak cukup. Uang nggak cukup, Bu ya? Ya, untuk belanja. Jadi Nggak cukup Pak, ongkos pulangnya belum berasa nggak cukup. Bagaimana nih? berarti harus jalan, Ibu, berarti. Jalan Pak. Harus jalan pulangnya ya? Iya Pak. Tak terbayang beratnya jika harus kembali pulang ke Lubuk Rasam dengan berjalan kaki. Nah biasanya di batang ini tuh jika musim bagus terdapat 10 buah dalam satu batang seperti ini. Tapi kalau musimnya karena kemarin sempat kemarau, jadi mungkin hanya sekitar 5 atau 7 dalam satu batang ini. Nah biasanya di batang ini tuh jika musim bagus terdapat 10 buah dalam satu batang seperti ini. Tapi kalau musimnya karena kemarin sempat kemarau, jadi mungkin hanya sekitar 5 atau 7 dalam satu batang ini. Lubuk Rasam termasuk daerah penghasil rempah, khususnya kapulaga dan kayu manis. Sayang, akses jalannya masih terbatas, membuat hasil pertanian warga sulit dipasarkan. Kapulaga termasuk keluarga jahe-jahean bernilai ekonomis tinggi. Di Lubuk Rasam lebih dikenal dengan sebutan Garda Munggu. Kapulaga berada di urutan ketiga bumbu masakan paling mahal setelah saffron dan vanili. Nah, ternyata untuk memanen kapulaganya ini gampang-gampang susah. Kita harus tahu warna kapulaga yang masih muda dan yang sudah tua atau yang sudah siap dipetik. Nah, ini yang tua nih. Yang sudah siap dipetik seperti ini. Buah kapulaga dipanen sebelum masak sempurna untuk mencegah buah pecah sehingga warnanya menjadi kurang baik. Erna termasuk orang pertama yang menanam kapulaga di Lubuk Rasam sekitar tahun 1984. Awalnya, Erna berkebun karet sama seperti mayoritas warga Lubuk Rasam lainnya. Sayang, harga karet terus-menerus anjlok. Erna lalu mencari alternatif lain untuk bertahan hidup, yaitu dengan bertanam kapulaga di lahan 1 hektar miliknya. Nah biasanya di batang ini tuh jika musim bagus terdapat 10 buah dalam satu batang seperti ini. Tapi kalau
musimnya, karena kemarin sempat kemarau, jadi mungkin hanya sekitar 5 atau 7 dalam satu batang ini. Kualitas kapulaga di Lubuk Rasam termasuk kualitas super. Ukurannya lebih besar dibanding dengan kapulaga dari daerah lain di Sumatera Barat. Per kilo kapulaga dari Lubuk Rasam harganya Rp100.000. Jika dijual di luar dusun, harganya naik sekitar Rp115.000. Buah kapulaga hasil panen kemudian dibersihkan dahulu dari kotorannya dengan cara ditampi. Hasilnya lalu dijemur kurang lebih 1 minggu sampai benar-benar kering. Erna bersyukur dengan bertanam kapulaga ia masih bisa mendapat penghasilan. Erna berharap akses jalan yang baik segera dibangun agar perekonomian di Lubuk Rasam terus meningkat, sehingga tak perlu lagi pergi ke kota untuk bekerja mencari nafkah.